Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama OPFCI Mas Fudo. Kita akan membahas chapter terbaru One Piece 1153. Sebelum itu jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang udah subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Tanpa bantuan kalian kita tidak akan bisa terus bertahan sampai sekarang. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan chapter ini, flashback ya. yang mana sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas. Ya, cuman apa? Sebenarnya ya cerita yang sebenarnya banyak yang udah kita tahu dari percakapannya Haji Dudin Mm-mm. sama Loki kan. Cuman yang di sini Mm-mm. paling enggak kita tahu kalau apa? Harold, Dory, Brogy itu teman masa kecil. Mm-mm. Lucu sih lihat mereka, nggak, maksudnya secara ukuran tuh lebih gede kan emang Harold tuh. Iya, soalnya kan dia keturunan Ancient Giant. Jadi walaupun seumuran tetap lebih gede Kan. Terus ini sih highlightnya sebenarnya ketemu sama yang mengubah. Sebenarnya trop yang umum ya Mas ya. Sangat-sangat umum sekali dan ketebak sekali sih sebenarnya. Ya pasti ada ketemu seseorang, cuman aku yang ya ketebak karena ibunya Hajrudin ya ternyata. Jadi kayak yang menarik ini sih sebenarnya apa? Si Ida ini itu asalnya dari South Blue, Samuanai Island. Samuanai itu kalau diterjemahin harfiah artinya nggak dingin, alias pulau yang nggak dingin. Soalnya di South Blue. Ini pun doang sih memang itu. Iya. Nah, yang menarik itu Jaguar de Sauro kalau yang beberapa terjemahan itu asalnya dari South Blue juga, Mas. Jadi ada yang berteori dari sini kalau Harald itu dengan senang hati membantu Saul buat ngangkut buku-buku dari Ohara. Dan dengan senang hati menampung Saul itu juga salah satunya mungkin karena mereka satu pulau, ada kayak ini satu pulau sama istriku nih, ada kekerabatan nggak langsung atau mungkin sekedar satu pulau juga bisa sama-sama dari South Blue. Pokoknya mungkin selain karena emang Haraldnya udah terbuka sama budaya luar, dia jadi mengerahkan anaknya sendiri Hajrudin dan kawan-kawan buat berangkat ya bisa jadi gara-gara Saul ya kan, gara-gara sekampung istilahnya. Aku juga setuju sih dengan teori ini, menarik soalnya nyambunginnya. Cuman soal benerannya kayak gimana ya ntar lihat sama Oda lah ya. Terus highlightnya di sini sih sebenarnya yang pengen dibahas ya. Iya. Jadi ternyata Serpent of Blood ya, ular darah kalau di terjemahan Manga Plus bahasa Indonesia itu sebutan buat red line. Dan istilah Serpent of Blood ini sebenarnya bukan hal baru juga ya. Banyak teori yang senada dan dikonfirm di sini. Kalau Serpent of Blood yang sempat disebut sama Dory Brogy waktu mau, ingat nggak Mas yang ikan koi raksasa? Ingat. Jadi mereka nyebutin bahwa satu-satunya yang nggak bisa mereka lubangi, yang nggak bisa diserang oleh mereka itu ular darah pakai Hakoku Sovereignty. Jadi implikasinya mereka udah pernah nyoba gitu, tapi gagal. Jadi sebenarnya ular darah ini udah disebut sama Dory sama Brogy dari lama. Terus di muralnya kemarin tuh juga disebutin Serpent of Hellfire atau ular api neraka kali ya, kalau terjemahan harfiahnya. Jadi ada kemungkinan besar ada kaitannya. Ini menarik sih. Aku yang paling menarik di sini sih karena kata kuncinya kan ular kan. Kata kuncinya ular. Di teori kita sebelumnya kita ngomongin Jormungand yang mengelilingi bumi. Nah jadi ya bisa dibilang emang itu nanti di Elbaf tuh ada legenda tentang ular itu yang kemudian ularnya kemudian menjadi red line itu. Ya, itu sih yang aku pikirkan kan. Mungkin secara legenda turun temurun ceritanya adalah gimana bahwa ular itu emang mengelilingi bumi
kemudian dia menjadi batu atau seperti apa, aku kurang 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 jelas ya. Tapi mitologi Halo, itu suara juga, aku masih masuk ya? iya, tapi mitologi kan sebenarnya kadang-kadang itu cuman exaggerating atau hiperbola dari Benar, sesuatu benar, yang benar. ada ya Itu kan. kan. Jadi mungkin Benar, di itu kan. mata orang-orang Elbaf itu mereka menggambarkan suatu fenomena di first world ini, di dunia pertama ini, dengan ular Hmm. api neraka yang membentuk Tapi ular yang menarik, darah. tapi yang menarik tuh api neraka dan darah kan. First Blood itu kan mungkin api neraka kan. Jadi ketika ular itu muncul, itu disertai dengan lautan api, atau Magma mungkin. kalau ngomong yang lebih apa ya, apa istilahnya itu, harfiah itu lawannya apa? Lawannya Kalau ngomong literal yang itu lebih, figuratively. Aku lupa ya, bahasa Indonesianya. ya Konotasi lebih, kalau istilah. kalau mau ditafsirkan, terus dengan datangnya ular itu, hancurlah berbagai macam hal, karena dia membawa neraka di dalamnya. Lalu kemudian dalam legenda Elbaf yang menurut kami ya, menurutku tepatnya, menurutku itu adanya ular darah itu berarti dengan turunnya ular itu disertai dengan jatuhnya darah yang banyak. Karena itulah kemudian sebutan juga red line. Bisa masuk banget. Iya. Tapi itu ya, itu hanya tafsir apa sih ini, yang kepikiran ya dari berbagai macam literatur ya. Menarik sih, aku suka ini. Ya emang khasnya Oda banget sih, ngasih hint sesubtle ini percakapan sambil lalu. Terus lanjut di sini apa istilahnya, udah menegaskan kalau Haraldnya udah mulai ini kedamaian, condong ke kedamaian, tobat istilahnya. Tapi yang lucu itu ada yang nyeletuk kalau Dori dan Brogy tetap mengacau di luar sana gitu. Terus ternyata dikasih lihat kalau Harald itu, ya ini kan sebelum Dori sama Brogy berantem ya istilahnya. Kan 105 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kalau Dori sama Brogy kan 100 tahun yang lalu. Nah, di momen ini tuh yang lucu itu kayak negesin kalau Harald tuh juga mempermasalahkan kalau misalnya Dori dan Brogy mengacau sampai ganggu negara orang. Gitu loh. Jadi mereka kalau bakal ditindak lah. Jadi mereka ya kayak yang di flashback, kalau teman-teman ingat waktu Little Garden, mereka juga nggak ganggu, nggak plundering pulau yang ditempatin, cuman mereka berburu di deket situ aja, gitu loh. Jadi kayak ya detail-detail kecil gini sih yang bikin aku suka One Piece ya. Masih konsisten lah istilahnya. Terus ini kontras banget ya. Tapi best mother sih ini Ida tuh. Iya. Tapi ini tuh beneran gimana ya? Aku nggak ngerti. Oda menggambarkannya dengan sangat kontras ya, bahwa biasanya tuh kan putri-putri itu kan cantik-cantik ya. Nah, tapi ini Ida digambarkan dengan unusual. Aku akan bilang jelek ya, tapi unusual dari ibu-ibu yang biasa digambarkan Oda. Tapi dari ibu-ibu cantik itu mereka udah nggak ada yang hidup. Oh iya sih, ya benar juga. Ida kita nggak tahu dia masih hidup atau enggak, tapi safe to say dia masih hidup. Bisa jadi, soalnya kan dia di Fisherman Village ya, cuman nggak ketahuan aja sampai sekarang. Iya, Nah tapi kalau ngomong desainnya siapa ini namanya Jo? Astrid. Nah, Astrid ya udah, itu udah jelas orang jahat itu. Bukan jahat lebih tepatnya. Lost the way. Kayak bukan jahat sih, lebih tepatnya berperangai buruk. Kalau aku bahasanya berperangai buruk. Berkelakuan. Karena terus, dia kan khas nobility kan, khas bangsawan kan kelakuannya. Terus apa namanya? Si Astrid itu emang keturunan kan, dan dia tuh belajar, disebutin tuh dia belajar itu apa ya istilahnya? Kalau dalam bahasa Jepang aku lupa sih, dalam bahasa Jepang itu intinya dia terinspirasi dari kalau di dunia kita itu Feng Shui.
Terjemahan manga plusnya Feng Shui sih, Iya, yang bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Indonesia Feng Shui, tapi sebenarnya bukan Feng Shui. Tapi memang itu yang paling mudah dimengerti orang Indonesia. Benar, benar, Jadi aku benar, memaklumi. benar. Ya memang namanya Nah, terjemahan kan emang harus yang biar kita paham kan. nah, cuman ini yang agak lost in translation ya. Kan dia nyebutnya 5-star kill. Itu kalau di bahasa Jepang itu nyebutnya Gosei Satsu, sorry. Gosei Satsu. Literally 5 pembunuhan 5 bintang kalau nyebut harfiahnya. Nah, ini tuh dari penulisannya emang istilahnya terinspirasi dari istilah Feng Shui juga. Cuman kanji yang dipakai itu mirip dengan kanji yang digunakan untuk Gorosei. Aku jadi berpikiran kalau ya istilah ini tuh kayak menandakan bahwa di Elbaf itu ada kayak mitologi bahwa hal buruk itu mereka namai berdasarkan Gorosei gitu. Ya cuman detail kecil aja Iya. sih. Ini nggak ngerti sih nanti arahnya kemana, tapi mungkin bisa jadi diabaikan gitu aja juga ya mungkin ya. Ya kayak cuman petunjuk subtle kecil aja kalau Gorosei itu jelek udah gitu doang paling. Tapi aku yakin ini pasti nanti ada yang nanya di SPS dan kita tunggu jawabannya. Biasanya sih ada. Terus lanjut. Biasanya ada. Kuda berkaki 8 ini kalau nggak salah ada ya mas ya legendanya, tapi aku lupa di mana. Aku juga belum ngecek sih. Cuman ini kan disebut. Tapi menurutku tuh pasti akan ada signifikansinya sih. Sorry to say, tak kasih tahu mas. Kuda ini adalah salah satu korbannya Loki. Udah sempat disebut di chapter 1136 apa 38. Gitu. Jadi waktu mereka ngejelek-jelekin Loki, itu dia nyebutin salah satunya adalah apa? Dia menumbangkan kuda keberuntungan. Aku lupa wordingnya itu mengindikasikan bahwa kudanya udah mati apa enggak. Tapi yang jelas ini jadi salah satu korbannya Loki. Aku ngecek sih. Jadi ya kan aku nggak ngecek ya. Jadi aku signifikansinya nggak besar. Menurutku ya, selain buat jadi korbannya Loki aja, kayak kalau di Kozuki Oden itu babi hutan besar itu aja. Terus lanjut. Iya. Oh ini merinding sih aku. Kayak apa ya? Ida itu digambarkan dengan karakter ibu yang sebaik-baiknya ibu kandung di One Piece. Selama ini ibu yang baik di One Piece itu jarang yang kandung. Ya kan? Ayah ibu di One Piece itu jarang yang kandung. Belmere, Dadan, kayak gitu-gitu. Nah, yang menarik ini Ida bahkan beranggapan bahwa pengen menganggap bahwa Loki ini adiknya Hajrudin, dan Hajrudinnya nggak suka sebenarnya, tapi tetap kayak gitu idanya. Di sisi lain, Astridnya malah ngebuang anaknya sendiri. Yang menarik ini mas. Tapi apa? Gimana? Kamu dulu. Ramalannya ini loh, ramalannya Astrid. Iya. Aku juga pengen bahas itu. Iya mas, dari dulu deh. Kamu aja dulu. It's okay. Jadi Astrid kan aku nambahin aja. Meramal bahwa Loki anak kandungnya bakal membunuh Hera, ya kan? Itu sebenarnya menurutku bukan ramalan, cuman si Astrid itu cuma nyari alasan aja saking dia nggak sukanya sama Loki. Aku sepakat soal itu sih. Aku sepakat. Kemudian tahayul Elbaf itu yang semua hal buruk pada Elbaf itu akan dialamatkan pada Loki. Itulah kemudian yang membuat Loki menjadi seperti sekarang. Jadi kayak apa ya? Kayak istilahnya orang itu akan terbentuk sesuai dengan persepsi dari sekitarnya. Jadi mungkin Loki tidak melakukan kayak mungkin. Jadi hal-hal yang dilakukan Loki kalau kita mau nge-track balik yang di chapter awal tuh, termasuk dia menumbangkan kuda keberuntungan, itu bisa dimaknai berbeda. Bisa jadi dia nyelamatin sesuatu dari kuda itu. Yang dia nyelamatin Hajrudin kah, nyelamatin apa? Maksud gue adalah semua kebaikan yang dilakukan Loki
itu juga Disalahartikan. akan ujungnya disalahartikan. Dan Termasuk bagaimana orang dengan mudah bilang bahwa Loki yang bunuh Harald pada malam itu, pada mm-mm. 50 tahun yang lalu, hanya karena ada ramalan dan ada takhayul yang beredar bahwa semua kemalangan itu karena Loki gitu. Ya, Nah, kalau itu mau ngomongin legendanya, kalau mau ngomongin legenda heeh, Loki ya, heeh. mitologinya Loki. Loki itu kan juga makhluk malang kan sebenarnya, karena dia adalah sebenarnya bukan dewa. Tapi ini di sini dibalik. Loki itu satu-satunya dewa di sini, satu-satunya ancient giant Oh iya iya iya. yang mana disalahartikan. Kalau di mitologi aslinya terbalik. Loki itu outcast di antara para dewa. Kamu bukan dewa, tapi kamu di sini karena belah kasihku gitu. Jadi aku suka Oda bolak-baliknya ini sih. Ya terinspirasi tapi nggak plek ketiplek istilahnya. Benar tuh menyenangkan sekali. Dan Dan ini sangat kemudian mengindikasikan bahwa Loki itu benar-benar orang yang baik. aslinya baik. Dan aku itu Tapi apa ya? memang lingkungannya ini loh yang membuat dia sama ini Mas. kemudian melakukan hal jahat. Sama ini Mas. Aku sangat menyalahkan ibunya sih. Jadi bisa jadi ibunya itu walaupun jatuh sakit ya, dia bertahan cukup lama untuk menyebarkan berita-berita buruk soal Loki. Jadi awalnya kan pengawal-pengawalnya pada wah dia ngomong ngelantur lagi kayak gitu kan. Tapi karena dia adalah orang yang punya kredibilitas belajar, selain belajar Feng Shui dia juga orang ratu kerajaan. Jadi dia yang ya aku sepenuhnya menyalahkan Astrid gitu loh. Tapi ini juga salah Harald. Ya karena Haraldnya tidak terlibat istilahnya. Karena absennya dia sebagai seorang ayah. Ketika ini loh, kan gini kayak gini tuh dong, maksudku ini Harald tuh baik, tapi kemudian dia juga punya flaw. Ini kan One Piece kan, orang sebaik apapun flow-nya itu ada. Flow-nya adalah apa? Gimana? Dia tidak bisa mencintai Astrid sehingga Astrid yang buruk menjadi buruk. Kemudian dampaknya adalah anaknya yang kena. Padahal dia bisa memberikan segitu banyak cinta pada rakyatnya, segitu banyak cinta pada istrinya, pada Ida gitu. Tapi dia nggak bisa ngasih itu ke Astrid. Menarik, makanya Astrid tidak berubah, tapi negaranya berubah. Aku suka sih karakterisasinya itu hidup banget ya One Piece. Itu kan ironi kan bahwa Harald tuh mengubah banyak hal, termasuk diplomasi dengan negara-negara lain, teknologi yang membagikan teknologi, tapi dia nggak bisa mengubah hal yang paling penting, yaitu istrinya. Loh kan kalau kita ngomongin suka nggak suka, dia udah dinikahi loh, udah jadi istri. Tapi Harald mengabaikan. Dan Astrid karena diambilkan, ya dia jadinya ya Astrid yang sama ketika dia datang gitu loh. Seenaknya. Salah, tapi Harald ada salah di abai gitu. Nah ini kan absence of father itu kan, absence of father ini kan hal yang recurring tuh di One Piece ya. Fatherless behavior. Iya benar, fatherless behavior tuh. Jadi memang ya, aku suka banget sih ini, implikasinya macam-macam sih. Ya nanti arahnya gimana, ntar gimana udah. Cuman yang ya ini mungkin tidak akan kemana-mana ya, dalam artian lore wise ya udah gitu aja. Cuman aku suka analisa psikologi yang bisa kita tarik dari sini gitu loh. Asik sih memang One Piece. Cuman yang aku penasaran cuman nanti endingnya Loki bakal gimana, kita lihat aja ntar. Iya, sama sih. Apakah aku yakin dia akan gabung sama Hasrudin kok. Ya teoriku dulu Mas. Iya benar teorimu itu. Karena semua sejauh ini Captain Giant Warrior Pirates itu, bajak laut raksasa itu selalu berdua. Hasrudin doang yang nggak punya pasangan, harus sama Loki. Iya makanya, dan pas kan, fitting kan. Brothers, literal brother gitu loh. Udah dulu. Oke, itu aja sih bahasan kita. Pengennya sebentar tapi tetap panjang juga judulnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow medsos kami yang ada di bawah. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol di 2 minggu lagi ya, karena minggu depan harusnya break.
Thank Aku you. nggak tahu tapi ya udah. Thank you.